Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah sebuah kristologi Qur'ani yang diuraikan oleh Haji Simon Aliasir berjudul Melkisedek Raja Damai. Siapakah dia? Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 253, Bismillahirrahmanirrahim. Kami telah membuat sebagian utusan itu melebihi sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berfirman kepadanya, dan sebagian lagi ada yang ia naikkan derajatnya. Identitas kekuasaannya tidak berkesudahan. Besar kekuasaannya di atas tahta Daud, dan ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Ketiga-tiganya cocok jika diterapkan untuk Nabi suci Muhammad SAW, dan sangat tidak cocok jika diterapkan terhadap atau untuk Yesus Kristus, sebab beliau tidak menjadi Raja Damai sebagaimana Daud. Yesus Kristus hanya mendakwahkan diri sebagai Raja Rohani saja. Kitab Yohanes pasal 18 ayat 36. Sejarah pun mencatat bahwa Yesus Kristus tidak membawa kekuasaan duniawi. Sebaliknya, Nabi suci Muhammad SAW adalah seorang raja, baik dalam arti duniawi maupun arti rohani. Kekuasaan beliau tidak berkesudahan sebab beliau adalah seorang nabi yang terakhir, khotamun nabiyyin. Syariat beliau berlaku terus menerus untuk selama-lamanya sepanjang masa. Ini yang menyangkut kekuasaan rohani. Yang menyangkut kekuasaan duniawi, lihatlah sejarah. Sejak abad ke-7, wilayah kerajaan Daud dikuasai oleh Nabi suci Muhammad SAW yang dijadikan atau yang dijanjikan, yakni Nabi suci Muhammad SAW dan para khalifahnya yang silih berganti dari berbagai bangsa secara etnis, yakni bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Turki, bangsa Kurdi, dan lain-lain sebagainya. Umat Yahudi dan Kristen pernah menguasai wilayah itu hanya sebentar saja, dan tidak ada kedamaian sama sekali, sebab mereka sebagai kaum imperialis dan kolonialis yang ditentang oleh rakyat setempat. Besar kekuasaan beliau benar-benar di atas tahta Daud. Identitas Melkisedek dalam Kejadian pasal 14 ayat 19, ia berkata, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi. Ini jelas menjadi sempurna karena adanya bacaan sholawat di dalam sholat, yang artinya, ya Allah, muliakanlah Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sebagaimana engkau memuliakan Nabi Ibrahim dan umat Ibrahim. Ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sebagaimana engkau memberkati
Nabi Ibrahim dan umat Ibrahim. Dan sesungguhnya engkau itu yang maha terpuji lagi maha mulia. Nubuat tersebut tidak cocok jika diterapkan kepada Yesus Kristus dan umatnya, karena mereka tidak memberkati Ibrahim. Dalam Bible, Ibrahim justru dinodai kesuciannya dan dilecehkan perjanjiannya, terutama oleh Paulus. Misalnya tentang Kitan. Yesus memang keturunan Ibrahim, tetapi beliau bukanlah seorang putra yang dengan perantaraan Ibrahim mendapat berkat dan juga semua kaum di muka bumi. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 3. Dalam hal ini Yesus sendiri justru ikut menubuatkan, lihatlah rumahmu ini yang akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kitab Matius pasal 23 ayat 38 dan 39. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, menurut kitab Kejadian pasal 27 ayat 33, pemberkatan itu tidak dapat dibatalkan, terus berlangsung, karena seperti dikatakan Daud, pemberkatan itu diucapkan dari dalam rumah Tuhan. Kitab Mazmur pasal 118 ayatnya 26, yakni dalam sholat, baik sholat maktubah maupun nafilah. Meski diucapkan oleh manusia, hakikatnya Allah Ta'ala sendirilah yang memberkatinya. Jadi nubuat itu menggabungkan berkat Allah Ta'ala bagi manusia dan berkat atau pujian manusia bagi Allah Ta'ala. Sekali lagi, perhatikanlah ucapan sholawat di atas itu. Ucapan itu sebagai realisasi dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah akan, saya ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya menganugerahkan rahmat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah rahmat untuk dia dan berilah hormat kepadanya dengan penghormatan yang layak. Surat 33, yaitu surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayatnya 56. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, sekian dulu risalah ini. Kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya tentang risalah-risalah yang lainnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.